Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa, silakan kepada ketua kelasnya, Rian, untuk memimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau cek dulu, ini mau absen dulu. Titin hadir? Hadir, Bu. Ayu, hadir Ayu? Hadir, Bu. Rian? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya udah hadir pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, Ibu mau kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk semuanya kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan Rian pimpin. Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pandukumu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan semuanya. Iya, tadi kita sudah semangat ya. Sudah semangat anak-anak semuanya? Iya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya kalau sudah. Ini Ibu mau nanya dulu sama kalian. Ada yang kenal dengan Thomas Alva Edison nggak? Belum, Bu. Belum. Ada yang Titin tahu nggak dengan Thomas Alva Edison? Nggak tahu, Bu. Ya, belum ada yang tahu ya. Jadi Thomas Alva Edison itu adalah seorang ilmuwan penemu lampu. Jadi si Thomas ini nggak langsung bisa menemukan lampu, nggak langsung berhasil dia menemukan lampunya. Dia gagal dulu berkali-kali. Jadi setelah dia gagal berkali-kali dia gagal, maka dia akhirnya bisa menemukan lampu yang sekarang kita rasakan. Jadi kalau malam hari kita bisa menghidupkan lampu biar rumah kita terang, anak-anak semua. Iya. Jadi Ibu ingin kalian mengambil pelajaran dari si Thomas Alva Edison ini, bahwasanya kita jangan mudah putus asa. Kita harus terus mencoba. Jangan malas untuk belajar, jangan mudah menyerah, agar cita-cita kita ke depannya bisa tercapai. Iya, itu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai makhluk makhluk hidup. Iya, kita udah belajar mengenai minggu lalu tentang makhluk hidup. Masih ingat makhluk hidup? Apa makhluk hidup, Titin? Makhluk hidup adalah hewan yang bernyawa. Iya, hewan yang bernyawa, benar. Ciri-ciri makhluk hidup apa ini, Rian? Bergerak, Bu. Iya, benar, bergerak. Ayo, apa lagi yuk selain bergerak makhluk hidup? Nafas, Bu. Iya, bernapas ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu banyak. Ada bergerak, makan, bernapas, berkembang biak. Ya, alhamdulillah akhirnya pembelajaran kita yang minggu lalu masih diingat ya anak-anak ya. Hari ini Ibu mau nanya, apakah di sini ada nggak di sini yang udah pernah wisata alam? Pernah, Bu. Saya, Bu, sudah, Bu. Iya, kemana? Bird-park, Bu. Oh, bird park, iya bener. Titin udah pernah kemana Titin? Pernah nggak?
punti kayu, Ibu. Iya, punti kayu. Ada lagi? Iya ya. Jadi ada yang udah pernah ke punti kayu, ada yang ke bird park. Ada apa aja yang di sana? Di sana ada apa aja yang kalian lihat? Ada monyet, Bu. Iya, ada monyet. Ada apa lagi? Ada burung. Ada burung, Bu. Iya, ada burung. Terus Ada iguana, Bu. ada iguana. Selain makhluk hidup, ada apa lagi di sana? Ada air mancur, Bu. Iya, ada air mancur ya. Banyak sekali yang kita lihat di tempat objek wisata tadi ya. Baik itu makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup. Jadi untuk hari ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai tema 5 tentang ekosistem. Yuk, silakan buka bukunya, itu ada di halaman 2 ya. Ya, Bu. Ya. Bentar ya, Ibu. Share dulu ininya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai tema 5 ekosistem, yaitu subtema komponen ekosistem. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang kedua, siswa mampu membedakan komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat, siswa bisa memahami tanggung jawab terhadap lingkungan. Nih, untuk yang pertama, mencari ide pokok. Apa itu ide pokok? Ada yang bisa jawab enggak? Apa itu ide pokok? Gagasan utama, Bu. Iya, benar sekali. Siapa itu tadi yang ngejawab? Rian, Bu. Rian, pintar sekali ya Rian ya. Udah baca-baca dulu ya. Benar itu. Jadi ide pokok itu atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, jadi silakan dibuka di buku tematiknya itu halaman 3 mengenai ekosistem. Udah dibuka anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi buku saya basah, Bu. Oh ya nggak apa-apa bahasa, tapi masih bisa ya dibaca ya Rian ya. Ya, Bu. Ya kalau udah ini ada berapa paragraf anak-anak di sini? Ada 4, Bu. Iya. Ada 4, Bu. Iya benar sekali, ada 4 paragraf. Coba kita bahas paragraf pertama dulu ya. Paragraf pertama untuk contoh, nanti anak-anak boleh itu distabiloin yang mana yang termasuk ke dalam ide pokoknya ya. Yang pertama Ibu bacain dulu ya. Yang pertamanya paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, atau bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, dari paragraf pertama ini, ide pokoknya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Ya, Titin. Apa, Tin? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Itu gagasan utamanya, Bu. Iya, jadi gagasan utama itu udah benar. Benar sekali. Tadi udah dijawab sama Titin. Boleh kita kasih tepuk tangan. Nih, jempol. Titin ya. Nih, jadi gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Silakan anak-anak, boleh itu digaris bawain, boleh pakai pena atau pakai stabilo ya.
Begitupun untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Sampai sini paham nggak mengenai ide pokok dari contoh pertama tadi? Paham, Ibu. Insya Iya. Allah paham, Bu. Oke, insya Allah paham ya. Selanjutnya, nih, ekosistem terbagi menjadi dua. Ada abiotik sama biotik. Jadi kita sebelum membahas ini, kita ketahui dulu apa itu ekosistem. Nih, ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Itu definisi dari ekosistem. Nih, lanjut ke abiotik. Tadi kalau yang nyimak pada saat kita baca tentang ekosistem itu udah dijelasin abiotik itu. Jadi coba di sini yang bisa jawab abiotik apa? Makhluk hidup, Bu. Makhluk hidup. Ada lagi nggak? Abiotik, ini abiotik. Abiotik itu makhluk tak hidup, Ibu. Iya. Coba kita lihat siapa ini, hidup atau tak hidup. Nah, ini dia. Jadi abiotik itu anak-anak adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup atau biasa kita sebut dengan benda mati. Apa contoh-contohnya? Ini bisa dilihat. Ada air, ada batu, ada tanah, ada matahari. Dan masih banyak lagi contoh benda tak hidup di lingkungan kita ya yang abiotik. Ini komponen biotik. Jadi komponen biotik itu adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup. Contohnya ya bebek, kancil, rumput, ikan. Tadi di awal ada disebut monyet, di punti kayu katanya. Itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Sampai sini, udah sampai dari komponen biotik dan abiotik. Paham nggak anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Ya. Kalau udah paham, selanjutnya. Nih, untuk jenis makanan hewan, ini silakan buka buku temanya halaman 6. Jadi di halaman 6 ini ada mengenai jenis makanan hewan. Ini bisa dibaca di bukunya anak-anak. Bisa ya dibaca ya di buku tentang jenis makanan hewan? Bisa, Bu. Iya, Bisa, bisa. Bu. Lanjut. Ini Ibu ulas sedikit untuk paragraf pertama aja ya. Jadi jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua. Jadi makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Jadi ada hewan itu yang memakan daunnya aja, ada pula yang memakan buahnya aja ataupun batangnya ya. Dan ada juga beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Ada juga hewan yang memakan hewan lain. Ada juga beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Ada juga yang memakan hewan dan tumbuhan. Di sini hewan. Hewan ini berdasarkan jenis makanannya anak-anak terbagi menjadi 3. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Jadi ada 3, terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama, coba lihat dulu di sini. Perhatikan hewan berikut. Kelihatan nggak gambar hewannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, hewan ini makannya apa aja? Makanannya? Makan rumput, Bu. Makannya rumput, Bu. Ya, makan rumput. Panda makan apa panda? Makan daun. Makan bambu, Bu. Bambu, ada makan rumput, ada yang makan bambu ya.
Ini hewan ini disebut hewan apa? Nah, jadi hewan ini disebut dengan hewan herbivora. Nih, coba lihat lagi di layarnya. Kelihatan hewan-hewannya, ada hewan apa aja itu? Ada Kelihatan, singa, Bu. Ada buaya, Bu. Iya, ada buaya. Ada apa lagi? ada harimau, Ada harimau. Ini dari hewan ini, dari keempat hewan, contoh 4 hewan ini, kira-kira mereka ini makan apa sih? Makan apa? daging, Makan daging. Kalau elang makan apa elang? elang makan tikus. Makan anak ayam, Bu. Makan anak ayam, makan tikus ya. Ya. Jadi harimau, singa, buaya dan elang ini adalah merupakan hewan karnivora. Kenapa dikata hewan karnivora? Karena mereka memakan daging sama makan hewan jenis lainnya. Dan biasanya hewan yang pemakan daging ini adalah jenis hewan liar yang tinggalnya di hutan. Nah, yang terakhir ini ada ayam, ada tikus, ada bebek. Kira-kira makan apa nih mereka nih? Makan cacing, Bu. Makan cacing, makan beras ya. Jadi kayak si ayam. Jadi kita lihat ketiga ini masuk ke dalam makanan apa coba? Nah, dia masuk ke dalam jenis hewan pemakan semuanya atau biasa disebut omnivora. Jadi kayak ayam tadi, dia makan biji-bijian, dia makan padi, jagung, dan dia juga memakan cacing. Jadi dia pemakan segala. Jadi termasuk ke dalam hewan omnivora. Ya, baik. Sebelum lanjut ya, sebelum Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Tadi kita udah belajar hewan omnivora, karnivora, herbivora. Paham nggak anak-anak tentang 3 hewan itu berdasarkan jenis makanannya? Paham, Bu. Paham. Ya, alhamdulillah ya, paham. Nah, nih tugas. Yang pertama, silakan isi tabel di bawah ini dengan mengambil gambar hewan di majalah, koran, internet, atau media lainnya. Kemudian digunting dan ditempelkan pada kertas HPS. Lalu pilih jenis makanan dan golongan makanan hewan tersebut, difoto, kirim ke grup WA kita ya, grup WhatsApp kita. Nanti anak-anak ada 3 tabel seperti Iya, ini ya. Jadi ini ada pertama tabel gambar dan nama hewan. Nanti ditempel gambarnya di sini. Tulis di sini jenis makanannya apa. Misal di sini gambar harimau. Makanannya apa? Jenis makanannya daging. Dia termasuk golongan makanan tumbuhan atau hewan. Tadi udah, kalau tumbuhan berarti dia herbivora. Kalau hewan dia karnivora. Kalau dia pemakan tumbuhan dan hewan berarti dia omnivora. Ya anak-anak, paham nggak untuk tugas? Paham, Ibu. Iya, nanti kalau udah Paham, itu, Bu. ya, nanti kalau sudah ini dikumpul di grup WA Ibu tunggu ya di grup WA kita, Ibu tunggu sampai pukul 12 siang ini, ya. Ya, Bu. Ya, nanti cepat dikerjain. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih. Dari semua yang udah Ibu jelasin tadi, ada nggak yang bisa mengasihkan kesimpulan dari materi kita hari ini? Yuk, yang mau ngasih kesimpulan, ada nggak kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Kita dapat mengetahui hewan dan jenis makanannya, Bu. Benar, hewan dan jenis makanannya. Apalagi? Ada lagi nggak?
Ya, baik, Ibu akan menyimpulkannya ya. Jadi, yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai ide pokok. Jadi, kita sudah bisa menyimpulkan ide pokok itu ya. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai lingkungan atau komponen ekosistem. Jadi, ada abiotik dan biotik. Yang ketiga tadi kita udah mengenal hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, siapa di sini yang bisa menyebutkan apa sih yang harus kita lakukan agar lingkungan alam kita tetap terjaga? Misal ya, jadi kita untuk menjaga lingkungan kita ini, kita harus menjaganya itu dengan cara kita tidak menebang pohon sembarangan, kita tidak membuang sampah sembarangan, ya. Paham Ya, ya? Bu. Ya. Paham ya untuk materi hari Paham, ini? Bu. Untuk minggu depan anak-anak itu kita akan belajar mengenai komponen-komponen penyusun dari beberapa ekosistem. Jadi nanti untuk minggu depan silakan anak-anak boleh buka bukunya, itu ada di halaman 13 ya. Udah ketemu di halaman 13? Udah belum? Sudah, Bu. Ya, di halaman 13 itu untuk pembelajaran kita minggu depan ya anak-anak ya. Jadi untuk minggu depan Ibu harap Bu. Ibu harap kalian minggu depan udah membaca terlebih dahulu. Untuk hari ini sepertinya sudah cukup ya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.